Selamat pagi, selamat berjumpa di Sapa Kalsel, saudara. Kali ini Sapa Kalsel akan selalu menghadirkan informasi menarik yang akan dihadirkan dalam perbincangan di Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin. Kali ini perbincangan kita sangat menarik karena ini berkaitan dengan apa yang sedang berlangsung di Indonesia. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi kita fokuskan pada benua kita di Kalimantan Selatan, yaitu terkait pemilu kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung ini memang banyak sekali bisa dibilang lebih rawan jika dibandingkan dengan pemilihan umum yang berlangsung beberapa waktu lalu. Nah, seperti apa kerawanannya dan bagaimana cara mengawasi pilkada yang sedang berlangsung untuk mewujudkan pilkada berkualitas dan mendapatkan pemimpin yang berintegritas? Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Pak Aris Mariono. Terima kasih sudah diundang. Siap. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini berbicara soal Bawaslu Kalimantan Selatan. Bisa disebutkan berapa kali kami membuat berita ataupun menginformasikan bahwa pilkada ini memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Benar begitu, Pak? Ya pasti, karena proses kontestasi itu dalam yang mana merebut hati pemilih melalui metode-metode kampanye ini pasti ada gesekan-gesekan. Tapi sepanjang para pihak paslon, tim kampanye dan juga relawan dan pendukung itu taat terhadap aturan, menjunjung tinggi asas, insya Allah kontestasinya memang ada proses kontestasi, tapi insya Allah berjalan lancar, aman dan damai. Oke. Baik, sebelum kita jauh tentang bagaimana sebenarnya pengawasan yang sedang dilakukan Bawaslu Kalimantan Selatan, kita ingin tahu dulu dan kita sampaikan dulu pada masyarakat seperti apa sebenarnya payung hukum yang menjadi wadah bagi Bawaslu dalam pilkada ini. Iya, jadi pilkada kita ini dilaksanakan serentak ya. Betul. Ini pertama di Indonesia. Pelaksanaan pilkada itu serentak di 514 kabupaten kota, 38 provinsi ya. Di tanggal 27 November 2024. Sebelum ada keserentakan ini, pilkada itu baik gubernur, bupati maupun wali kota itu berbeda-beda waktunya. Ada yang di 2015, ada yang di 2016, kemudian di 2017-18 juga ada, 2019 Covid dan diundur ke 2020 dan serentaknya di 2024 ini. Karena memang keserentakan itu amanah dari Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di tahun ini. Nah, kita sebenarnya masih belum selesai tentang pemilu, belum sempat ambil napas, tahapan pilkada sudah jalan. Tapi karena amanah yang sudah diberikan kepada penyelenggara pemilu, ya kita laksanakan dengan semangat, dengan niat yang tulus. Betul. Sepenuh jiwa dan raga. Jadi memang undang-undangnya ini juga masih menggunakan undang-undang 1 kemudian 2015, kemudian diubah ke 8 2015, diubah lagi 10 2016 dan terakhir diubah karena pandemi Covid ya. Nah, jadi udah mengalami 3 kali perubahan nih undang-undang kepala daerah. Nah, terkait dengan penyelenggaranya itu menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang mana di dalam undang-undang itu juga kewenangan penyelenggara pemilu juga termasuk menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, dari situlah kita Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pengawasan. Jadi core bisnisnya itu pengawasan sudah pasti. Pengawasan, ya. Nah, core bisnisnya pengawasan. Tidak hanya itu, tapi juga diberikan tugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang paling menonjol itu kan terkait dengan politik uang, kemudian politisasi sara, kemudian fitnah, netralitas aparatur negara, ASN, ya. Baik ASN, TNI, Polri, betul. Kemudian juga kepala desa di sana.
selain pencegahan juga Bawaslu punya kewenangan untuk menangani pelanggaran. Ya, betul. Pelanggaran baik itu jenis pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, hukum lainnya maupun etik penyelenggara. Jadi jenis-jenis pelanggaran itu yang diproses di Bawaslu baik melalui laporan maupun temuan yang kemudian dinilai, dianalisis, diverifikasi oleh Bawaslu apa ini jenis pelanggarannya. Kalau pelanggarannya administratif maka outputnya adalah rekomendasi seperti yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini. Itu ada laporan pelanggaran administratif yang sudah kita rekomendasi ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu tentu penanganannya berbeda dengan administratif. Kita ada institusi yang namanya Sentra Gakumdu. Di dalamnya ada pengawas pemilu, ada penyidik kepolisian, menegakkan hukum terpadu gitu. Ya, sentra penegakan hukum terpadu. Ada Bawaslu, kepolisian, dan juga penuntut umumnya dari kejaksaan. Nah, 3 institusi ini dalam satu wadah Sentra Gakumdu, ketika ada sebuah dugaan pelanggaran ini bekerja bersama untuk menanganinya, dan apabila terbukti maka lanjut ke penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sejauh ini masih belum ada kasus pidana yang sampai lanjut ke pengadilan. Belum. Yang mudah-mudahan tidak ada. Sejauh di Pilkada 2024 ini. Mudah-mudahan tidak ada, dan tidak ada itu cerminan dari memang semua pihak itu menaati aturan, menjunjung tinggi asas, sehingga dalam proses kampanye, sekarang ini kan kita masuk ke tahap kampanye nih. Ya, betul. Dalam proses kampanye dengan metode apapun yang dilakukan itu menaati aturan-aturan main, karena memang hak paslon, partai pengusung, kemudian tim kampanye itu hak untuk berkampanye dalam rangka menawarkan visi misi dan program kerja kepada pemilih dengan tujuan tentunya untuk dipilih. Tapi di sana juga ada larangan-larangan. Larangan-larangan itu diatur di pasal 69. Salah satunya mempersoalkan Undang-Undang Dasar Negara, Pancasila, dilarang melakukan fitnah kepada paslon, parpol maupun pihak lain, dan juga dilarang menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan, kemudian rumah ibadah, dilarang memberikan uang atau materi lain yang bisa mempengaruhi pemilih gitu Pak ya, untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Kemudian ada larangan pawai, biasanya kalau untuk yang rapat umum ya. Itulah kita mengimbau kepada paslon, tim kampanye, parpol pengusung, silahkan gunakan hak untuk berkampanye, tapi rambu-rambunya ditaati. Ada garis yang memang tidak boleh dilewati oleh para peserta. Dan itu juga sudah kita sampaikan kepada semua paslon terkait dengan imbauan. Imbauan ini loh larangannya dalam kampanye. Ini yang boleh, ini yang tidak. Kemudian bahan kampanye boleh diberikan kepada pemilih, tapi diatur bahan kampanye itu dalam PKPU 13 tentang kampanye 2024. Itu ada batasan. Baik, sebelum kita lanjut soal teknis dan bagaimana tadi batasan-batasan sebenarnya yang sudah diatur dalam PKPU dan lain-lain, nanti kita tanyakan juga terkait bagaimana sih sebenarnya ada beberapa cara dari peserta pemilu atau peserta pilkada yang bisa dianggap pelanggaran seperti apa. Tapi setelah yang satu ini, saudara, kita akan kembali di Sapa Kalsel.
Terima kasih masih di Sapa Kalsel, Saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita kali ini, yaitu Pak Aris Mardiono selaku Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan. Tadi bisa disampaikan atau dilanjutkan terkait penjelasan PKPU yang menjadi dasar aturan dalam pilkada kali ini. Iya. Gitu. Jadi turunan dari undang-undang itu ada PKPU, ada Perbawaslu ya. Betul. PKPU itu mengatur teknis dari pelaksanaan setiap tahapan sekarang masa kampanye. Nah, itu diatur metode-metode kampanye yang boleh itu apa saja, ada pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, kemudian media sosial, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye. Nah, itu metode-metode yang boleh dipakai oleh paslon, tim kampanye dan juga parpol pengusung dalam menawarkan visi misi dan program kerja. Sebenarnya kampanye itu menawarkan visi misi program kerja. Jadi kalau paslon itu punya visi misi yang bagus, udah itu aja. Gak usah pakai narasi-narasi menjelekkan yang lain. Betul. Apalagi ada black campaign. Apalagi menyinggung soal suku, agama, ras, yang tentu ini bisa mengakibatkan antar golongan jadi ada gesekan kan gitu. Dan keamanan menjadi tidak kondusif. Jadi jual lagi itu visi misi itu kan begitu. Kalau yakin dengan visi misinya bahwa itu akan memberikan kemajuan terhadap satu daerah di mana dia berkontestasi, itu sampaikan kepada pemilih. Pilkada ini harusnya menjadi perang visi misi begitu Pak ya. Harusnya bukan perang yang lain gitu. Perang ide, perang gagasan, perang program, sehingga itu nanti yang menjadi pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan. Betul. Ya, tapi kita bicara soal bagaimana harusnya pilkada itu berlangsung. Tadi seperti kita sebutkan bahwa harusnya ini adalah perang visi misi, perang yang sehat di mana masing-masing peserta itu menawarkan apa yang akan mereka lakukan ketika terpilih. Tapi sangat erat kaitannya, dan sepertinya kita masih dihantui oleh adanya money politik. Mungkin seperti apa Bawaslu jika menemukannya seperti apa, dan apakah tindakannya semakin ketat kali ini begitu? Ya, jadi Bawaslu itu kan melakukan pengawasan dengan dua fungsi, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung itu katakanlah ada paslon yang sedang berkampanye, kita hadir, ngecek prosedurnya, tata cara mekanisme prosedurnya, kemudian terkait dengan kontennya kita awasi, ada enggak menyampaikan konten-konten yang melanggar dari aturan pasal 69 itu. Kemudian kita melakukan dari pengawasan itu menyusun LHP, laporan hasil pengawasan atau form A ya. Dari form A itu kita analisis ada enggak dugaan pelanggaran dari peristiwa yang diawasi tadi. Kalau ternyata ada, maka dia jadikan temuan. Jadikan temuan, dianalisis itu kalau ada, oh ini pelanggaran apa? Kalau pelanggaran pidana, maka jadikan temuan, berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu tadi. Tapi kalau administrasi pure di Bawaslu menanganinya. Dari temuan juga ada laporan. Kalau laporan itu bisa disampaikan oleh warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Jadi contoh Bung Sam, warga mana? Saya Banjarmasin. Banjarmasin mau melaporkan dugaan pelanggaran terkait dengan Pilbub Banjar, itu nggak bisa. Oh begitu. Nggak bisa. Tapi kalau Pilgub bisa, karena Bung Sam kan sebagai pemilih di Pilwali Banjarmasin dan juga Pilgub. Mau melaporkan untuk dugaan pelanggaran di Kabupaten Banjar tentu nggak bisa karena bukan pemilih di sana. Berarti ada batasan wilayah pemilihan gitu ya Pak ya? Bisa juga yang subjek hukum yang punya legal standing untuk menjadi pelapor itu peserta pemilihan bisa. Tim peserta pemilihan ada pemantau. Oh, pemantau yang bisa menggunakan sebagai pelapor. Nah, ketika ada temuan atau laporan, tentu Bawaslu akan melakukan penanganan penanganan melalui proses kajian. Proses kajian itu bisa minta keterangan para pihak, baik saksi, pelapor, terlapor, lembaga terkait atau ahli, dan pemenuhan alat bukti. Dan kalau nanti dalam proses kajian itu disusun dan ternyata terpenuhi unsurnya dan dua alat bukti terpenuhi, maka dia kita nyatakan sebagai
pelanggaran. Pelanggaran. Ya tadi kalau pelanggaran administrasi kita ke KPU sesuai tingkatan ya. Kalau Bawaslu provinsi ke KPU provinsi. Kalau pidana ya berproses di Sentra Gakumdu, Ya, di sana ada penyidikan, penuntutan dan nanti di pengadilan. Tapi kalau hukum lainnya ini bukan hukum secara umum, semua hukum tidak, tapi hukum yang ada kaitannya dengan pemilihan hukum terkait dengan netralitas para orang-orang yang dituntut netral dalam kontestasi siapa saja ya, ASN, TNI, Polri, kepala desa, lurah, dan seterusnya, pejabat negara, pejabat daerah, itu dituntut netral dalam proses ini. Kalau dia ada melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, dia bisa dikenakan pelanggaran, pidananya jalan, netralitasnya juga jalan. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa yang menjadi contoh dalam pelanggaran dari netralitas itu? Kalau case-nya yang saat ini ada beberapa yang direkomendasikan ya. Kalau di pemilu tadi, ini contoh konkret di pemilu seperti di Hulu Sungai Utara, itu ada kepala desa mengkampanyekan salah satu parpol dan caleg yang mana kemudian diproses, dan di Undang-Undang 7 itu kepala desa termasuk yang dilarang untuk melakukan satu tindakan atau keputusan dan berimplikasi pada pidana. Kita proses dan akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Muntai ya. Terhadap case itu. Artinya membuktikan proses yang dilakukan baik oleh Bawaslu, memang kajiannya lengkap, terpenuhi 2 alat bukti, unsur-unsurnya masuk, ya divonis bersalah. Kita bukan bangga mempidanakan orang, enggak, tapi justru kita ini kalau bisa tidak ada pidana, tapi tidak ada itu representasi dari memang ketaatan semua pihak untuk menjaga supaya jangan ada pelanggaran. Betul. Tapi kalau terjadi ya mau tidak mau kita proses. Nah tadi Bung Sam tanya soal politik uang ya. Nah politik uang di pemilu itu konstruksinya berbeda dengan pilkada. Kalau di pemilu itu dia yang bisa dijerat tuh hanya pemberi. Tapi kalau di pilkada itu penerima juga dikenakan pidana yang sama. Jadi siapapun ya yang terlibat dalam transaksi itu ya. Ada pemberi memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilihnya. Itu ada bukti, diproses terbukti, maka pemberinya dikenakan pidana di 187A itu minimal 3 tahun, dendanya maksimal 72 bulan, dendanya juga lumayan puluhan juta di situ. Ketika si pemberi itu terbukti, maka penerima juga dikenakan pidana yang sama kan gitu. Artinya pemberi dan penerima itu dikenakan pidana yang sama. Nah, ini harus dipahami oleh publik bahwa hati-hati. Menerima pun itu bisa dijerat pidana kan begitu. Maka gunakan hak pilih tanpa harus dipengaruhi politik uang. Berpikirlah dengan jernih. Ya silahkan cerna semua materi-materi kampanye dari paslon untuk menjatuhkan pilihan. Ada juga kalau saya tidak salah dengar itu pelanggaran yang cukup kecil yang tidak disadari mungkin oleh para ASN ataupun aparatur negara yang dituntut netral, seperti menyukai postingan di media sosial. Mungkin dijelaskan setelah ini. Kita akan kembali di Sapa Kalsel.
Anda masih di Sapa Kalsel, Saudara. Kita masih berbincang dengan Ketua Bawaslu Kalsel, Pak Aris Mardiono. Tadi terkait pelanggaran yang mungkin saja keslip mungkin dilakukan oleh para aparatur sipil negara. Apa yang paling ringan tapi itu sangat berdampak ataupun bisa dikenakan sanksi? Jadi memang kalau ada nemu lini masa terkait dengan ada baik itu akun yang digunakan resmi untuk kampanye oleh paslon maupun akun pribadi, Ya. ya tahanlah jempolnya karena keputusan bersama antara Bawaslu, KPU, kemudian Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN dan juga dulu Komisi ASN itu didetailkan detail tindakan like itu bisa melanggar pasal di Undang-Undang ASN. Kemudian sanksinya disiplin, bisa disiplin, masuk di list disiplin sedang dia. Nah, apalagi membuat tindakan yang umpamanya ikut nge-share. Apalagi ikut menyebarkan kampanye hitam dan lain-lain ya. Apalagi begitu itu bisa masuk di ketentuan di pidana pemilu kan. Malah pidana. Kalau umpamanya karena suka dengan paslon tertentu, karena kedekatan atau apapun ikut nge-share. Nah, itu mensreanya lebih lebih kuat. Beda dengan like umpamanya nggak sengaja ke ini tapi kan nanti dibuktikan. Iya. Artinya nge-like aja itu ada konsekuensi hukum. Betul. Apalagi ikut nge-share, apalagi mengkampanyekan, apalagi membuat konten. Nah, tentu ini bisa bahkan tidak hanya soal asas netralitas tapi bisa masuk ke pidana di pasal 71 itu. Betul. Kan pejabat daerah, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara itu dilarang membuat tindakan, kepala desa dan lurah termasuk di situ, dilarang membuat tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu. Sanksinya di 188 walaupun tidak sanksi penjaranya itu kurungannya hanya 15 hari kalau tidak salah, maksimal 1 bulan. Tapi kan pernah dipidana. Ya, pernah dipidana. Itu masuk dalam CP jadi catatan kepolisian dan itu pasti akan nggak bisa dihapus kan sepanjang hidup. Mempengaruhi banyak hal gitu ya. Sehingga benar-benar harus diwaspadai. Ya memang kawan-kawan ASN memang tantangannya berat, tapi ya itulah konsekuensi menjadi aparatur sipil negara yang memang dituntut untuk netral demi profesionalitas seorang ASN. Nah, bicara tadi kita di awal-awal segmen kita berbicara tentang bagaimana rawannya pilkada itu dibandingkan pemilu. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri mungkin bisa dipetakankah sudah seperti apa kerawanan itu? Apakah sudah ada lokasi yang mungkin bisa dibilang ini harus benar-benar diawasi dengan lebih dalam atau lebih sesama gitu? Kalau mengacu indeks kerawanan pilkada yang di-launching oleh Bawaslu RI, Kalsel itu masuk kategori, kan dia ada kategori rawan sedang, rawan tinggi. Kalsel tidak masuk di rawan tinggi. Tapi ada salah satu kabupaten kami yang masuk di rawan tinggi, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kategori penilaian itu banyak variabel ya. Banyak variabel termasuk maraknya konten hoax di medsos, penggunaan isu sara di medsos, kemudian adanya sengketa di pemilu sebelumnya atau di pilkada sebelumnya, adanya putusan pidana di pemilu atau pilkada sebelumnya, kemudian ada aspek keamanan di situ juga masuk. Nah, jadi kerawanan yang biasa terjadi itu ya lebih stressingnya tuh di soal netralitas aparatur sipil negara. Apalagi di situ ada calon petahana biasanya. Betul. Nah, wali kotanya nyalon lagi atau wakil wali kotanya nyalon lagi, bupatinya nyalon lagi, wakilnya nyalon lagi atau gubernurnya nyalon lagi. Nah, itu netralitas terhadap ASN itu menjadi cukup
rawan lah. Dipertanyakan juga Nah, gitu. karena kadang-kadang kan apa namanya, kawan-kawan ASN ini juga apa namanya ya, kesulitan untuk mengklaster atau membedakan ini antara apa namanya, arahan dari Dari pemimpin. kepala daerah sebagai kepala daerah atau untuk proses kontestasi Ya, kan betul begitu. sekali. Ya, jadi harus bisa memilah itu. Oh, ini kaitannya dengan kontestasi, maka dia bisa menjelaskan lah kepada pimpinannya untuk supaya tidak melibatkan dia. Tapi kalau dalam konteks melaksanakan tugas rutin sebagai ASN atau kepala daerah itu is okay aja kan gitu. Tapi jangan ada bungkus-bungkus atau ini yang mengarah pada kepentingan elektoral. Lalu dengan semua ya yang menjadi tantangan ini, apa yang mungkin diinovasikan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan gitu? Ya, Bawaslu tentu sudah melakukan banyak hal ya. Ghost to Campus sebagai salah satu ikhtiar Bawaslu untuk menyentuh anak-anak muda Gen Z supaya turut serta tidak hanya menggunakan hak pilih tapi juga mengawal prosesnya, menjaga prosesnya, mengawasi prosesnya, memastikan prosesnya berjalan baik sehingga pilkada kita yang dilaksanakan secara prosedural itu berjalan dengan baik, dan harapannya kalau prosesnya baik mudah-mudahan terpilih pemimpin yang baik pula, yang berintegritas tadi. Berintegritas, pilkadanya jadi bermartabat. Itu salah satu. Kita ada juga forum warga. Forum warga, kita datang ke titik-titik tertentu, diskusi dengan warga, kita sampaikan aturan tolak money politik tadi, bahwa pemberi penerima itu bisa dipidana, mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih bukan berdasarkan ini materi atau uang atau kepentingan pragmatis belaka, tapi untuk ke depan daerah ini kan gitu. Kemudian ada juga kita sosialisasi kepada kalangan disabilitas, kemudian kalangan-kalangan yang kita anggap sebagai mitra stakeholder dan juga kampus. Kita dengan MUI, ada MOU juga dengan FKUB, dengan forum pembaruan kebangsaan, sehingga suku-suku bangsa yang ada di Kalsel itu kita ajak untuk sama-sama menjaga bahwa pilkada ini adalah proses yang harus kita jalankan dalam ketatanegaraan kita, tapi juga proses yang penting karena dari pemimpin terpilih lah 5 tahun ke depan pembangunan itu akan dilaksanakan oleh pemimpin yang diharapkan terpilih yang amanah, yang punya visi baik, program kerja menyentuh kepada masyarakat, berpihak kepada masyarakat, yang begitu, yang menjadi perhatian kepada suku-suku bangsa supaya jangan karena hal lain beda pilihan, beda beda jagonya dalam pilkada ini, antar suku bangsa ini malah menjadi tidak lagi guyup, tidak lagi rekat rukun, tapi ada jarak karena beda pilihan. Nah, yang begitu yang kita hindari. Kemudian juga kita ada banyak kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Itu juga. Mas. Singkat saja Pak, imbauan untuk masyarakat siapapun yang terlibat dalam pilkada ini, dan bagaimana untuk mensukseskan pilkada juga mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Partisipasi masyarakat ini kita harapkan. Mari kita awasi Gen Z tadi ya, media sosialnya kan, mari kita penuhi lini-lini masa itu dengan edukasi kepada pemilih supaya sarana kedaulatan ini dijaga bersama, sehingga nanti pilkada kita ini dalam prosesnya berjalan baik
kalau ada pelanggaran kita proses, kita minta pertanggungjawaban, dan mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih melalui proses yang baik dan akan menjalankan proses bernegara, Pemerintahannya, memimpin ya, pemerintahannya di kota, kabupaten, dan juga provinsi ya, demi kepentingan publik, publik. kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak yang mendukung pada kesejahteraan Bersama. bangsa dan negara kita. Baik, luar biasa. Pak Aris Mardiono, ini perbincangan yang sangat menarik karena kita harapkan memang pilkada kali ini benar-benar menghadirkan pemimpin yang berintegritas yang tentunya prosesnya juga harus dijalankan dengan baik. Terima kasih Pak Aris untuk Sama-sama. kesediaannya di Kompas TV Banjarmasin. Dan saudara, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Sapa Kalsel.